Halo sahabat sehat dari Putus Channel. Karena banyaknya permintaan, pada saat ini kita akan bahas tentang vertigo. Vertigo itu adalah sindrom. Sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi vertigo itu bukanlah suatu penyakit, tetapi kumpulan dari berbagai macam penyakit yang membuat gejala yang sama. Vertigo itu sendiri berasal dari kata vertere, bahasa Latin, yang artinya berputar. Jadi vertigo itu suatu sindrom di mana seseorang itu merasa berputar atau ilusi berputar. Dia yang seperti berputar atau lingkungannya yang seperti berputar. Masyarakat seringkali salah dalam menceritakan penyakitnya kepada seorang dokter. Apakah dia mengalami nyeri atau mengalami pusing? Nyeri itu sendiri adalah pengalaman sensoris yang tidak menyenangkan karena adanya ancaman kerusakan aktual jaringan atau potensial terjadi kerusakan jaringan. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa tahu perbedaan antara vertigo dan nyeri. Vertigo itu sendiri pembagiannya banyak. Bisa dari tipe perifer atau sentral. Kalau tipe perifer artinya gangguannya berada di luar otak. Bisa dari gangguan visual, kemudian dari telinga, ataupun proprioseptif, di mana ada gangguan dari otot, tendon di telapak kaki. Sementara, kalau di tipe sentral berkaitan dengan pembuluh darah otak. Vertigo itu sendiri pada gangguan tipe sentral merupakan bagian dari stroke. Jadi, hati-hati pada orang yang berusia di atas 50 tahun yang mempunyai faktor risiko misalnya hipertensi, kencing manis, atau kolesterol yang tinggi. Hati-hati, apakah itu vertigo tipe sentral atau perifer. Bagaimana kita membedakan vertigo tipe perifer atau sentral? Kalau vertigo tipe sentral karena merupakan dari gangguan dari otak, selain vertigo pasti ada gejala lain, yaitu gangguan dari saraf otak. Misalnya gangguan bicara jadi cadel, gangguan menelan atau disebut disfagi. Atau mungkin ada keluhan, kelemahan anggota gerak, dan gangguan dari gerak bola mata. Rasa berputarnya pun tidak terlalu berat pada orang yang mengalami vertigo tipe sentral. Dan mungkin saja ada gangguan dari pendengaran. Sementara pada vertigo yang jenis perifer, misalnya karena adanya infeksi di telinga, trauma di telinga, atau penyakit-penyakit lain yang di telinga, biasanya rasa berputarnya sangat hebat. Bisa disertai rasa mual, muntah, keringat dingin, tetapi tidak ada gangguan pada saraf otak ataupun gangguan pada motorik. Dan biasanya pada vertigo yang tipe perifer, gejalanya hebat, tapi kemudian bisa menghilang. Dan bisa muncul lagi pada perubahan posisi, yaitu sering terjadi pada BPPV atau Benign Positional Paroxysmal Vertigo. Nah, kalau kita bicara pengobatan pasti akan berbeda. Karena penyebabnya juga berbeda. Misalnya, pada yang vertigo sentral, karena merupakan bagian dari stroke, kita harus melakukan pemeriksaan yang lengkap. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto paru, pemeriksaan CT kepala atau pemeriksaan MRI kepala. Dan kita mencari di mana ada gangguan di otaknya. Dari laboratorium, kita bisa mencari faktor risiko apa yang dipunyai oleh seseorang. Kalau pada vertigo perifer, kita memberikan obat-obat yang sifatnya mengurangi mual, muntah, dan juga obat-obatan yang mengurangi efek pada gangguan vertigo tersebut. Bagaimana dengan pencegahannya? Pencegahannya untuk yang tipe vertigo sentral bisa diberikan obat-obat yang mengoreksi faktor-faktor risiko. Kemudian antitrombotik dan pemberian vitamin untuk saraf.
Dan pada vertigo tipe perifer, kita harus menjaga kesehatan telinga. Kalau ada kotoran di telinga, jangan dikorek, tetapi datanglah ke dokter ahli THT untuk dapat dilakukan pembersihan telinga. Kemudian kita juga mengurangi pemakaian earphone atau mendengar suara yang kencang, karena dapat membuat gangguan pada gendang telinga kita. Atau kalaupun kita melakukan pembersihan telinga kita secara sendiri, kita mengorek telinga kita dengan cotton bud, itu akan membuat kerusakan pada gendang telinga dan bisa menyebabkan suatu keadaan infeksi. Sekian Neurovertis Channel, sahabat sehat, salam sehat selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk menunjukkan dukungan Anda, jangan lupa subscribe, like, dan bila ada pertanyaan seputar topik yang dibahas, bisa ditulis di kolom komentar. Hatur nuhun.